Selamat siang semuanya, terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Ini Samanera hanya memaparkan materi terkait dengan apa yang akan kita praktekkan hari ini. Yaitu kita akan praktek meditasi, di mana judulnya kan Vipassana ya, meditasi Vipassana dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi nanti kita akan praktek Vipassana dan Samatha. Jadi tidak full Vipassana ya. Nah, teman-teman yang berbahagia, perlu kita ketahui bahwasanya dalam Buddhism itu kita mengenal praktek spiritual itu ada 3 tahap, yakni yang pertama sila, kemudian samadhi, dan yang terakhir panya. Nah, di mana ketiga praktek ini saling berhubungan, karena seseorang yang mau menjalankan atau praktek samadhi tetapi tidak disertai dengan sila yang murni, pasti akan mengalami kesulitan dalam mencapai ketenangan atau konsentrasi yang mendalam. Begitupun dengan panya, di mana seseorang yang ingin mempunyai kebijaksanaan tetapi tidak memiliki samadhi atau tidak mengembangkan samadhi terlebih dahulu, pasti akan kesulitan dalam mempunyai kebijaksanaan. Nah, di dalam praktek meditasi, di dalam Buddhism, kita mengetahui bahwasanya meditasi itu terbagi menjadi 2, yakni samatha dan vipassana. Di mana samatha kita ketahui tujuannya yaitu untuk menenangkan batin dan juga mencapai konsentrasi yang mendalam ya, atau katakanlah jana ya, seperti itu. Untuk vipassana itu meditasi yang tujuannya untuk memperoleh pandangan terang atau kebijaksanaan dalam memahami fenomena kehidupan yang terjadi di kehidupan sehari-hari ya, seperti itu. Bahwasanya kita ketahui bahwasanya kalau di dalam Buddhism kehidupan itu sifatnya tilakana ya. Tilakana yaitu 3 sifat intrinsik dalam kehidupan, yakni anicca, dukkha, dan anatta. Nah, terus untuk perbedaan vipassana dan samatha itu juga terdapat pada objeknya, di mana untuk praktek samatha atau meditasi samatha itu kalau dalam Tipitaka Pali itu objeknya ada 40 ya, terbagi 40. Salah satunya yaitu anapanasati yang akan kita praktekkan nanti pada waktu kita meditasi duduk. Kemudian kalau untuk vipassana itu untuk objeknya itu kita menggunakan 5 kanda atau tubuh kita, batin dan jasmani, artinya seperti itu. Nah, terus untuk prinsip dalam kita menjalankan samatha, bahwasanya kalau samatha prinsipnya itu apapun yang bukan objek abaikan, itu untuk samatha. Jadi kita fokus terhadap objek meditasi, itu untuk samatha. Karena untuk samatha itu kan bertujuan untuk mempunyai atau memiliki konsentrasi yang mendalam. Jadi apapun yang bukan objek abaikannya. Nah, kemudian untuk vipassana itu sebaliknya. Jadi apapun yang bukan objek yang muncul secara dominan bisa dijadikan objek. Nah, jadi tujuannya kita perhatikan objek yang muncul secara dominan itu agar kita mengetahui bahwasanya sifat objek itu atau fenomena itu yakni tilakana, anicca, dukkha, dan anatta. Tujuannya seperti itu. Kemudian untuk praktek meditasi duduk, seperti biasa kita kan sudah sering ya melakukan meditasi duduk ya, ketika kita pada waktu chanting petang ya, itu pasti kita mempraktekkan meditasi duduk, yang dimana untuk prosedurnya yakni kita mengambil posisi duduk yang nyaman, senyaman mungkin. Nah, itu bisa bersikap duduknya itu
setengah teratai seperti tumpang tindih ya, antara kaki kiri atau kaki kanan yang di atas, terserah. Atau bisa juga kaki kanan itu di depan kaki kiri atau rata ya, rata atau sejajar. Kemudian untuk posisi tangan itu bisa tumpang tindih, dalam arti telapak tangan kanan itu berada di atas telapak tangan kiri, kemudian kedua ujung ibu jari saling bersentuhan. Dan untuk sikap badan atau tubuh itu perlu ditegakkan. Tujuannya kita berdiri tegak itu agar kita mempunyai rasa semangat dalam meditasi. Bahwasanya kalau kita mengalami rasa kantuk atau malas, katakanlah terjatuh seperti ini, kita akan langsung sadar ya, seperti itu. Tetapi posisi tegak tubuh itu jangan sampai terlalu tegang, dalam arti ambil posisi yang rileks ya, jangan tegang, karena kalau tegang itu membuat kita itu cepat capek atau bosan ya, seperti itu. Kemudian itu rahang atau dagu itu sejajar dengan bahu ya, bahu kanan kiri. Kemudian untuk pandangan lurus ke depan. Nah, sementara itu setelah semuanya dirasa sudah baik, kemudian bisa diperhatikan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jikalau ada otot yang tegang, itu bisa dirilekskan agar nyaman. Kalau sudah terasa nyaman, mata bisa dipejamkan. Kemudian untuk perhatian kita taruh kepada titik sentuh nafas kepada hidung. Jadi agar kita mempunyai perhatian yang berkesinambungan, kita harus mempunyai objek yang kita perhatikan. Jadi di sini kalau samatha, perhatikan titik sentuh nafas terhadap hidung. Dan untuk perhatiannya bisa menggunakan pencatatan. Dalam arti ketika nafas masuk, sembari nafas masuk, bisa dicatat di dalam batin masing-masing masuk. Begitupun dengan nafas keluar. Jikalau keluar, dicatat di dalam batin masing-masing keluar. Nah, kurang lebihnya seperti itu untuk praktek prosedur dalam kita meditasi duduk. Yakni tujuan kita kalau meditasi duduk itu samatha ya, mengembangkan samatha. Jadi prinsipnya apapun yang bukan objek abaikan. Meskipun kamu teman-teman itu pada waktu meditasi katakanlah sudah berjalan 5 menit muncul rasa sakit, abaikan. Seperti itu. Jadi tetap fokus kita kepada objek ya. Kemudian untuk meditasi jalan, dalam posisi berdiri itu diperhatikan untuk pandangannya lurus ke depan 2 meter dari kita berdiri. Jadi memandang agak ke bawah 2 meter atau 3 meteran. Nah, kemudian untuk posisi tangan itu diusahakan berada di depan seperti itu atau di belakang kayak seperti biasa, kayak gimana gitu ya, di belakang. Nah, untuk kaki itu selebar bahu, bisa dilebarkan sedikit selebar bahu. Jadi kita di sini untuk meditasi jalan itu fokusnya kepada langkah kaki kita ya. Jadi ketika kaki maju kan itu ada prosedurnya, ada prosesnya ya. Jadi di mana itu terbagi menjadi 3 tahap. Posisinya gini, angkat, nah kan, angkat. Nah ini jadi kayak ada tahapannya gitu ya, angkat. Jadi kan kesadaran kita itu di kaki kalau untuk meditasi jalan. Nah, angkat, kemudian ke tahap maju kita catat dalam batin masing-masing, yaitu maju, kemudian letak seperti itu. Begitupun dengan kaki kiri juga ya, seperti itu. Jikalau ada sesuatu yang muncul baik dari pikiran maupun perasaan, itu bisa kita amati objek tersebut, karena pada prinsipnya
kalau untuk meditasi jalan atau vipassana, itu apapun yang bukan objek, jikalau muncul secara dominan, bisa diperhatikan atau dijadikan objek, agar kita memahami sifat dari objek tersebut atau fenomena tersebut, bahwasanya sifatnya itu muncul, bertahan, lenyap, ya seperti itu. Silakan teman-teman untuk mengambil posisi duduk. Mari kita lakukan meditasi duduk. Jadi ambil posisi duduk yang sesama mungkin, bisa bersikap duduk setengah teratai atau kaki kanan dan kaki kiri sejajar secara rata. Nah, kemudian untuk tangannya bisa ditaruh di atas pangkuan, di mana tangan kanan berada di atas tangan kiri, yakni telapak tangan saling tumpang tindih dengan kedua ujung ibu jari saling bersentuhan. Kemudian posisi badan itu ditegakkan, tetapi jangan tegak, tetap rileks, dan juga rahang itu diusahakan untuk sejajar atau rata dengan bahu, ya, atau rata air, ya, seperti itu. Kemudian pandangan lurus ke depan. Setelah itu kita cek kembali dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jikalau ada otot yang tegang, bisa kita rilekskan. Jikalau sudah merasa semuanya rileks dan nyaman, mata bisa dipejamkan dan perhatian bisa kita taruh kepada objek, yaitu titik sentuh nafas kepada hidung. Nah, di mana ketika nafas masuk menyentuh hidung kita, itu bisa kita catat masuk. Begitupun juga ketika nafas keluar, agar perhatian kita selalu berkesinambungan. Pesan mata, apapun yang bukan objek, abaikan. Fokus kepada objek meditasi, yaitu titik sentuh pada hidung, nafas pada hidung. Jadi kita timer, nah kita waktu untuk meditasi itu kita praktek selama 15 menit. Setelah kita melaksanakan meditasi duduk, kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu meditasi berjalan. Ya, silakan untuk merilekskan kaki, ya, yang kesemutan itu. Ya, sembari kita merilekskan kaki, saya akan menerangkan tentang meditasi berjalan. Seperti apa yang tadi saya katakan, bahwasanya di dalam meditasi berjalan kita akan mempraktekkan vipassana, yaitu meditasi pandangan terang. Nah, di mana kita mengambil posisi berdiri seperti biasa, yakni kedua kaki itu agak dilebarkan sejajar dengan bahu. Nah, jadi seperti ini nanti kalau untuk meditasi jalan. Ya, jadi kedua posisi kaki selebar bahu. Kemudian untuk tangan bisa bersikap di belakang seperti ini, atau di depan, ya, atau di belakang punggung gini. Nah, kemudian untuk pandangannya misalkan agak pandang ke bawah, yaitu 2 meter dari kita berdiri atau 3 meter, ya. Jadi jangan jauh-jauh, kisaran 2 meter aja. Nah, setelah itu untuk objek meditasi atau kita perhatiannya itu terhadap langkah kaki, di mana untuk langkah kaki itu ada 3 tahap atau proses, yaitu kita di sini langkah kakinya yaitu angkat, maju, letak, ya, seperti itu terus, ya, angkat, maju, letak.
Nah, prinsip dasarnya kalau meditasi vipassana itu ketika objek apapun yang bukan objek jika muncul secara dominan bisa dijadikan objek atau diperhatikan agar kita tahu sifat dari objek itu, ya sifatnya yaitu muncul, bertahan sebentar atau lama tergantung intensitasnya, kemudian lenyap. Jadi tujuannya kita melaksanakan meditasi vipassana agar kita memperoleh kebijaksanaan bahwasanya segala fenomena di dalam kehidupan itu sifatnya hanya muncul, bertahan, dan lenyap. Artinya tidak kekal, ya seperti itu ya. Jadi jikalau para Tesren dan Samanera sudah rasa kesemutannya hilang, bisa berdiri bareng-bareng. Nah, silakan ambil posisi berdiri. Nah, untuk jalannya kita nggak usah jauh-jauh, mungkin cukup 2 meter atau 3 meter ya. Di atas nggak apa-apa, di atas. Ya, yang penting jangan di sini ya, di atas nggak apa-apa, di atas. Jangan, di luar jangan. Nah, jadi kita jalannya itu cukup mungkin 2-3 meter ya. 3 meter aja, 3 meter. Jadi mungkin langkah kakinya kalau untuk 3 meter itu kisaran 15 langkah kaki. Nah, jadi seperti biasa untuk langkah kaki itu kisaran 15 atau 12 langkah kaki itu bisa berhenti kemudian putar balik. Jadi saya contohkan sebentar ya. Jadi angkat maju letak, angkat maju letak sampai kisaran 12 langkah atau 15 langkah. Kemudian dalam waktu kita balik yaitu angkat putar letak. Jadi labelnya angkat putar letak, angkat putar letak, angkat putar letak sampai kita berbalik arah. Nah, kemudian kita lanjutkan apa yang kita terapkan tadi. Nah, untuk teman-teman sudah mengambil sikap berdiri ya, posisi berdiri untuk meditasi jalan. Nah, meditasi bisa kita lakukan selama 15 menit. Dengan meditasi itu, kenapa pikiran kita itu senantiasa bara, sulit untuk dikendalikan. Nah, itu merupakan sifat alami dari pikiran. Bahwasanya pikiran yang tidak pernah dilatih itu meditasi pasti akan senantiasa bara. Jadi untuk menyelesaikan masalah tersebut, mungkin Mas bisa dengan mengabaikan itu mungkin juga bisa. Dalam arti kan prinsip dasarnya kalau samatha atau meditasi itu tadi itu kan apapun yang bukan objek abaikan, kan seperti itu kan ya. Jadi kalau semisal itu dipraktekkan tidak menyelesaikan suatu masalah, itu bisa mencoba sesuatu yang lain yang mungkin bisa diperhatikan pikirannya. Dalam arti dicatat berpikir itu biasanya itu pikiran itu cenderung akan melemah, pikiran yang membara. Jadi ada 2 cara, yaitu ketika terjadi pikiran yang membara itu kita bisa menyadari dan kita kembalikan, kita fokuskan kembali kepada objek. Jikalau seperti itu tidak mempan, itu bisa memperhatikan pikiran tersebut dan kita catat berpikir. Nah, seperti itu maka pikiran yang mengembara itu akan mereda atau lama-kelamaan hilang atau melenyap seperti itu. Karena kan pada dasarnya perhatian penuh kita itu akan mengurangi hambatan dalam kita meditasi. Jadi kita tingkatkan perhatian kita, maka hambatan kita akan menurun seperti itu. Nah, untuk meditasi jalan seperti yang tadi, pada waktu meditasi jalan
Itu juga pada waktu kita menghitung langkah, itu terkait dengan menghitung, itu minimal itu 5 hitungan. Kalau menghitung, praktek menghitung atau menggunakan cara menghitung, maksimal 10. Kenapa tuh maksimalnya 10? Jikalau hitungannya lebih dari 10, pikiran kita akan mengembara, akan lupa. Tadi hitungan berapa ya, seperti itu. Pasti seperti itu kalau lebih dari 10. Jadi maksimal 10, minimal 5. Kenapa kok minimal 5? Karena kalau kita mencatat hanya 1 sampai 3, itu maka pikiran kita akan terkesan terburu-buru gitu, seperti itu. Jadi alangkah baiknya sudah ditentukan di dalam Tipitaka bahwasanya kalau untuk menggunakan cara menghitung itu minimal 5, maksimal 10. Jadi tinggal pilih mungkin di antara 5 dan 10, mungkin angka 8 juga bisa. Jadi seperti itu ya.